Fatwa-fatwa seputar keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rubrik Fatwa Majelis Ulama Indonesia kali ini, kami akan membacakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait hukum merokok. Pendengar yang budiman, masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan serta berpotensi terjadinya pemborosan dan merupakan tindakan tabdzir atau mensia-siakan harta. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar. Pro kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status makruh. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok. Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, fuqaha mencari solusinya melalui ijtihad, sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad. Hukum merokok diperselisihkan oleh para fuqaha. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia mengingat 1. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang artinya, Nabi menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan melarang bagi mereka segala yang buruk. Kedua, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu lirabbih kafura." Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Ketiga, mengingat hadis Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la dororo wala diror. Tidak boleh membuat bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat bahaya kepada orang lain. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia mengingat kaidah fiqhiyah, bahaya harus ditolak semaksimal mungkin. Yang menimbulkan mudarat harus dihilangkan dan dihindarkan. Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya ilat. Kelima, mengingat penjelasan delegasi ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram. Keenam, penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, Gapri, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok. 7. Mengingat hasil rapat koordinasi Majelis Ulama Indonesia tentang masalah merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan bahaya di samping ada manfaatnya. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia memutuskan dengan ketentuan hukum. 1. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ketiga sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram. Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan.
Poin A, di tempat umum. Poin B, oleh anak-anak. Dan poin C, oleh wanita hamil. Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan sehubungan dengan adanya banyak mudarat atau bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. DPR meminta segera membuat undang-undang larangan merokok di tempat umum bagi anak-anak dan bagi wanita hamil. Kedua, pemerintah baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum bagi anak-anak dan bagi wanita hamil. Ketiga, pemerintah baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum bagi anak-anak dan bagi wanita hamil. Keempat, pemerintah baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung. Kelima, para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok. Fatwa ini ditetapkan di Padang Panjang, tanggal 26 Januari 2009 atau 29 Muharram 1430 Hijriah. Pimpinan Komisi B1, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga. Ditandatangani oleh Ketua Dr. H.M. Anwar Ibrahim dan ditandatangani oleh Sekretaris Dr. Hasanuddin M.Ag.